Feel me like a Hellcat. Halo semua, balik lagi di channel Comfort Zone When Gaming Becomes So Comfort Today. Masih bersama gue Adam di sini. Nah, kembali lagi pada segmen misteri pada game RDR 2 yang pada kali ini gue akan membahas kembali sebuah kota kecil yang keberadaannya cukup mengenaskan. Karena kota ini terkenal sebagai kota mati yang tidak berpenghuni. Karena jika dilihat, kota ini sudah hangus terbakar. Dan mirisnya lagi, di tengah kota mati ini masih meninggalkan jenazah yang tidak pernah dikubur dan seolah diabaikan di dalam untuk selama-lamanya. Nah, bahkan kota ini udah sempat gue bahas pada video gue yang lain, yang kota ini gue masukkan ke dalam jajaran kota yang memiliki aura-aura menyeramkan. Kota ini bernama Limpeni. Nah, sebenarnya pembahasan tentang kota Limpeni sudah pernah gue bahas pada video gue yang ini. Nah, namun pada video itu pembahasannya gue barengin dengan kota dan tempat-tempat lain. Nah, sehingga pada video kali ini gue akan angkat lagi, namun secara lebih detail mengenai misteri apa yang sebenarnya terjadi dengan kota Limpeni. Mengapa kota ini menjadi mengenaskan seperti sekarang, terlihat hangus terbakar, sehingga menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang terjadi dengan kota ini? Karena sampai sekarang pun misteri tentang kota Limpeni seolah menjadi sebuah teori dan tidak pernah ada bukti yang pasti. Di sini yang masih berminat, mari kita mulai pembahasannya. Limpeni secara teritorial terletak di negara bagian New Hanover, dan secara spesifik dia masuk ke dalam region The Heartland. Limpeni adalah sebuah kota kecil yang jika dilihat dari bangunan-bangunan yang ada, yang sudah terbakar pastinya, kota ini dulunya memiliki bar, toko perlengkapan, kantor sheriff beserta penjara, lalu ada juga beberapa rumah penduduk, bahkan terdapat pula saluran pembuangan limbah di sini. Sehingga walaupun kota ini kecil, namun dari beberapa bukti bangunan yang ada di sini membuktikan bahwa kota ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Nah, namun seperti yang kita ketahui bersama, kota ini pada tahun 1899 yang menjadi latar utama game RDR 2 menjadi sangat mengenaskan. Karena seperti yang kita lihat, kota ini menjadi kota mati setelah adanya kejadian kebakaran besar yang menghanguskan seluruh kota. Nah, bahkan mirisnya lagi, terdapat 2 buah jenazah yang masih di dalam penjara, yang diduga 2 jenazah ini tewas karena banyak menghirup asap. Nah, disinilah misterinya. Apakah kebakaran yang melanda kota Limpeni berasal dari kebakaran yang diciptakan dari kelalaian manusia? Ataukah ada hal lain yang memang disengaja sehingga menyebabkan kota ini hangus terbakar? Nah, jika memang benar ada faktor kesengajaan, lalu apa motif dan siapa yang bertanggung jawab atas insiden yang mengerikan ini? Nah, sampai sini sebenarnya terdapat 2 teori di kalangan fans RDR 2 mengenai alasan mengapa kota Limpeni ini terbakar. Teori pertama, ada yang berpendapat bahwa kota ini terbakar karena faktor kelalaian manusia. Karena jika kita geser sedikit ya ke wilayah yang di sini ya, bagian atas, tepatnya beberapa meter dari kota Limpeni, kita akan melihat sebuah wilayah hutan yang terdapat tanda bekas kebakar juga di sini. Yang kita lihat ini memang terlihat sangat jelas hutan yang pernah terjadi kebakaran ya, yang pemicunya diduga adalah adanya seseorang yang sedang menginap dengan mendirikan tenda camp. Nah, namun dengan alasan entah karena dia ketiduran atau dia nggak berhati-hati sehingga menyebabkan tendanya kebakar beserta seluruh hutan yang ada di wilayah ini juga ikutan kebakar. Nah, bahkan sang korban yang diduga sebagai pemicu kebakaran, jenazahnya juga masih berada di tengah hutan ini yang nggak dikubur, seolah dibiarkan dan abadi berada di tengah hutan ini. Nah, saking besarnya kebakaran yang ada di hutan ini menyebabkan apinya menjalar sampai ke kota Limpeni. Dan hal itu juga membuat kota Limpeni menjadi ikut terbakar. Nah, itu tadi adalah pendapat pertama. Nah, namun pendapat pertama tadi banyak yang membantah, karena jika diperhatikan, jalur di antara kota Limpeni dengan terjadinya kebakaran di hutan tadi, gua nggak menemukan bekas kebakar sepanjang jalannya. Sehingga banyak yang mempertanyakan hal tersebut. Karena logikanya ya, jika lokasi kebakaran yang berada di hutan dan menjalar ke kota Limpeni, logikanya aja ya, sepanjang jalur antara hutan dengan kota ini harusnya juga terdapat bekas kebakar. Nah, dari tadi gue nggak menemukan
adanya luka bekas kebakar. Sehingga kejadian kebakaran di kota Limpeni dengan kejadian kebakaran di hutan adalah sebuah kejadian kebakaran yang mungkin tidak ada hubungannya. Atau mungkin kebakaran di antara kedua tempat tersebut berasal di timing waktu yang berbeda. Nah, itu adalah teori pertama ya, yang sekaligus disanggah. Nah, teori yang kedua, nah inilah yang menjadi menarik, yang paling dipercaya oleh banyak para fans RDR2, yakni pemicu dari terbakarnya kota Limpeni adalah faktor kesengajaan. Nah, banyak yang percaya bahwa kota Limpeni sengaja dibakar oleh seorang tokoh terkenal, sang saudagar kaya, pemilik minyak yang bernama Leviticus Cornwall. Nah, Cornwall ini sepertinya memerintahkan anak buahnya untuk membakar habis kota Limpeni, imbas dari adanya ketidaksepakatan antara kedua belah pihak, antara Cornwall dengan masyarakat kota Limpeni, sehingga membuat adanya konflik yang berimbas pada terbakarnya kota Limpeni. Nah, teori yang kedua ini bukan tanpa mendasar ya, jadi bukan tanpa menerka-nerka atau menembak si Cornwall ya. Karena teori ini diperkuat dari adanya temuan beberapa tong minyak milik perusahaan yang bernama Cornwall Kerosene and Tar di sekitaran kota Limpeni, yang diduga tong-tong inilah yang menjadi sumber kebakaran utama. Karena bisa juga kita lihat di sini minyak-minyak yang masih berjatuhan di sini. Nah, dari temuan tong-tong inilah menjadi salah satu bukti yang kuat yang mengarahkan kepada Leviticus Cornwall sebagai tokoh yang paling berpotensi menjadi biang kerok atas terbakarnya kota Limpeni setelah ditemukan beberapa tong minyak milik perusahaannya gitu ya. Nah, sehingga dugaannya adalah Cornwall ini menyuruh anak-anak buahnya untuk menyiramkan minyak di sekitaran kota Limpeni dan membakar minyak tersebut sehingga menghanguskan seluruh wilayah kota Limpeni. Karena Cornwall melakukan hal tersebut dengan motif yang cukup mendasar. Jadi dugaannya, si Cornwall melakukan hal tersebut motifnya sebenarnya cukup simpel dan mendasar, yakni ingin melampiaskan amarahnya. Bahkan mungkin sekedar untuk menghabiskan orang-orang yang dia anggap sebagai orang yang berpotensi untuk menghalangi Cornwall dalam menjalankan bisnis besarnya. Nah, karena jika kalian tahu ya, Cornwall ini bukan seorang saudagar kaya yang dermawan ya. Namun berdasarkan cerita pada game RDR2, terdapat sebuah dialog yang mengatakan bahwa Cornwall ini rela dan siap untuk menumpas siapapun yang mencoba untuk menghalangi niatnya. Nah, dialog tersebut diucapkan sendiri oleh Dutch van der Linde ya. Makanya Dutch ini sangat benci banget sama Cornwall yang terkenal sangat kapitalis. You kill, I kill. You rob, I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill and rob, and you destroy everything in your path. Nah, kemudian teori kedua ini juga diperkuat lagi dari temuan di sebuah tempat yang bernama Oil Derrick. Yang Oil Derrick itu merupakan usaha kecil tempat pengeboran minyak yang letaknya sebenarnya masih di satu negara bagian dengan Limpeni di New Hanover. Nah, gue mungkin sedikit bercerita dulu ya, apa kejadian yang ada di Oil Derrick. Karena kejadian di Oil Derrick ini familiar dengan kasus Limpeni. Di Oil Derrick ini, kita bisa menemukan jasad seorang pria yang tewas mengenaskan juga. Nah, jasad pria ini rupanya bernama Farley, yang merupakan pemilik dari perusahaan pengemburan minyak kecil di wilayah ini. Nah, namun seperti yang kita lihat bersama ya, jasad dari Farley ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Jadi usut punya usut ya, rupanya perusahaan milik Farley ternyata membuat perusahaan milik Cornwall ini menjadi merasa ada pesaing gitu ya. Dan hal ini membuat Cornwall ini menjadi kesal dan mencoba untuk menguasai perusahaan milik Farley ini. Nah, hal itu diperkuat dari adanya bukti yang bisa didapatkan. Jadi kalau kita iseng, kita looting nih jasad dari Farley, nah di jasad tersebut kita bisa menemukan sebuah surat yang surat tersebut rupanya dituliskan oleh wakil presiden dari perusahaan Cornwall Kerosene yang bernama Cameron Span. Nah, pada surat memang jelas mengatakan bahwa perusahaan dari Cornwall ini pernah mencoba untuk mengambil alih perusahaan milik Farley dengan menawarkan beberapa jumlah uang. Nah, kemudian Cornwall memberikan waktu kepada Farley untuk lebih baik mempertimbangkan tawaran dari Cornwall baik-baik dalam beberapa minggu ke depan. Nah, namun dari surat yang kita temukan ini, rupanya tawaran dari Cornwall ditolak mentah-mentah sama Farley. Sehingga dari motif itulah dugaan kuat bahwa Farley ini tewas dibunuh oleh anak-anak buahnya si Cornwall setelah ia menolak tawaran dari Cornwall. Nah, dari kejadian yang dialami oleh Farley itulah yang kemungkinan juga terjadi dengan kota Limpeni, yang dimana dalam satu kesempatan mungkin Cornwall berusaha untuk menguasai juga wilayah tersebut. Namun karena tidak ada kesepakatan atau hal lain, membuat terjadinya konflik yang berujung pada hangusnya kota Limpeni. Nah, itu adalah teori kedua yang merupakan teori yang banyak dipercaya oleh para fans RDR2.
Nah cuman, di samping itu, jika kalian ingat dan jika kalian perhatikan, pada trailer ketiga RDR 2 terdapat scene yang menampilkan Arthur Morgan sedang menunggangi kuda tepat di depan kota Limpeni. Yang saat itu kota Limpeni terlihat sedang terbakar. Nah sehingga dari trailer ketiga RDR 2 yang kita lihat ini memperlihatkan jelas bahwa Arthur Morgan sebenarnya adalah saksi hidup orang yang pernah melihat kota Limpeni ini terbakar habis saat itu. Nah, namun sayangnya yang kita lihat ini adalah versi trailer. Karena pada versi game, seperti yang kalian ketahui, kota Limpeni pada saat kita datangi sudah habis terbakar. Sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana proses terbakar kota Limpeni. Nah, sehingga dari situ kemungkinan besar bahwa sebenarnya Rockstar pada awal ingin menciptakan sebuah main mission atau mungkin bisa juga side mission yang bisa memperlihatkan bagaimana keterlibatan Arthur Morgan terhadap kota Limpeni. Namun entah satu atau hal lain sepertinya Rockstar memilih untuk menghapus misi tersebut dan membiarkannya menjadi sebuah misteri yang sampai sekarang ini menjadi perbincangan para fans-fans RDR 2. Nah, di luar teori-teori dan temuan yang udah gue sampaikan, mungkin banyak dari kalian yang juga pernah mengeksplorasi kota ini. Nah, silakan jika ingin berpendapat dan jika ingin memberikan teori-teori baru, silakan sampaikan pada kolom komentar dan mari kita berdiskusi. Nah, cuman di luar dari misteri pada kota Limpeni, satu hal yang membuat kota Limpeni ini sangat spesial buat gue. Dan mungkin buat para pemain-pemain RDR 2, jika kalian bermain RDR 2 ya, sebelum game ini di patch, kita akan bisa menemukan glitch atau bugs yang menguntungkan. Karena di dalam kantor sheriff ini terdapat seonggok batangan emas yang tidak akan habis-habis. Yang hal itu membuat kita akan auto kaya pada awal game. Nah, tutorialnya udah gue taruh pada kolom deskripsi. Nah, karena berhubung konten video ini sebatas misteri, jadi gue nggak menampilkan konten tutorial di dalam video ini. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu bagaimana cara mendapatkan emas secara unlimited, bisa lihat link video yang gue tampilkan di bawah. Mungkin itu jadi gue semoga memberikan informasi dan hiburan buat kalian. Seperti biasa, silakan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk upload terus video setiap minggunya. So, I'll see you guys in the next video and thanks for watching. I'm signing off and bye-bye guys.